Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito di Drexman LA. Kali ini saya akan menapak tilas sebuah sejarah yang ada di Punden, Desa Cangkreng, Dusun Boworejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tepat di depan saya ini ada sebuah pohon besar yang usianya sudah ribuan tahun, bahkan sudah mencapai pada zaman dahulu, yaitu pada zaman kerajaan terdahulu. Kondisinya pohon ini sudah akan mati karena bagian atasnya, ranting bagian utara itu sudah menghadapi era kerusakan yang sangat besar, yaitu sudah rapuh. Pohon inilah yang menjadi pupunden atau cikal bakal dari orang desa Dusun Boworejo, Desa Cangkreng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Sendang ini merupakan adalah sendang pepunden dari orang desa Cangkreng, Desa Boworejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Simbol dari sebuah punden adalah melambangkan peninggalan atau tempat petilasan dari orang tua atau orang yang membuka desa yang ada di desa tersebut. Namun kondisinya, pepunden ini sudah menghadapi era kerusakan, yaitu pohonnya sudah tumbang dengan jenis beringin tersebut. Dulu di tempat ini pernah ditemukan sebuah sumber yang tidak pernah kering, namun sekarang sudah mengering dan pohonnya tumbang. Di depan saya ini ada sebuah tempat penampungan air. Di situ telah disebutkan dengan jelas nama tempat ini, yaitu Desa Sumber Candi. Pemukiman ini memang sangat dikaitkan karena banyaknya temuan-temuan yang telah ditemukan di sekitar sini, merupakan salah satunya ada batu bata kuno dan lain sebagainya. Pohon besar ini menjadi tonggak awal saksi bahwasanya di sini dulu pernah ditempati tinggal puluhan bahkan ribuan manusia. Tempat ini dulu juga pernah ditempati sebagai tempat pemukiman sekitar tahun 51 sampai 52. Karena dalam satu peristiwa musibah yang terjadi di desa ini, yaitu kena wabah atau pagebluk, sehingga desa ini berpindah ke sebelah selatan yang sekarang menjadi Dusun Boworejo. Peristiwa ini memang sangat diperkuatkan secara mistis bahwasanya warga desa sekitar Desa Boworejo tersebut telah mengambil atau menggunakan batu bata kuno dengan keperluan pribadi sebagai tempat untuk membangun sebuah bangunan. Dalam kejadian itulah asal muasal dari wabah yang menimpa di desa ini. Banyak sekali warga yang siangnya sakit, sorenya mati, atau sorenya sakit, siangnya mati, seperti itu dan seperti itu. Akhirnya atas kejadian tersebut, desa ini akhirnya dipindahkan dari Desa Sumber Candi di sebelah utara, kemudian pindah di Desa Boworejo yang arah selatan. Di lokasi inilah bahwasanya dulu pernah ditemukan serpihan batu bata kuno yang berserakan di sekitar ini. Di sini banyak ditemukan batu bata yang ukurannya cukup besar, yang dugaan kuat adalah merupakan peninggalan dari kerajaan Mojopahit karena ukurannya yang selain teksturnya besar, panjang dan lebar, yang tidak ada di masa sekarang ini.
Di depan saya ini ada sebuah waduk yang tidak begitu besar namun sangat dalam. Waduk ini baru saja dibuat karena keperluan untuk pengairan sawah yang ada di desa Sumber Candi ini atau desa Cangkring, Dusun Baworejo. Meskipun di musim kemarau, volume airnya tetap tinggi seperti ini karena sumbernya sangat besar karena diambilkan dari arah timur dari waduk ini. Yang sangat luar biasa, di tempat ini banyak sekali bermuara ikan-ikan yang berbagai jenis yang jarang ditemukan di waduk-waduk yang lain. Meskipun di tempat kemarau ikan ini masih hidup, bahkan masih keadaan baik sekali. Baik, setelah itu akhirnya saya menuju ke arah selatan. Kita akan menemukan atau melihat beberapa serpihan batu bata atau reruntuhan dari sebuah candi. Sekitar tahun 2019, atas permohonan dari Disbud Lamongan, situs Baworejo ini diadakan yang namanya ekskavasi atau pemugaran. Pemugaran yang pertama yaitu dengan ingin melihat kondisi lantai dasar dari situs candi ini. Namun situs candi ini tidak diketemukan karena menurut dugaan situs ini sudah pindah. Ini memperkuat bahwasanya batu bata ini dulu juga pernah diambil orang, kemudian terjadilah peristiwa pagebluk itu, kemudian dikembalikan lagi, ditata seperti ini. Kondisinya sungguh masih sangat baik kawan. Ini kalau kita melihat sekitar, bahwasanya batu ini merupakan batu jenis andesit keras. Batu ini adalah batu langka yang jarang ada yang tahu karena batu ini sebenarnya hanya ada di wilayah selatan, terutama di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Karena di wilayah Lamongan hanya ada batu kabur. Kalau kita melihat sekilas bahwasanya batu ini adalah batu andesit yang berfungsi sebagai batu penopang atau batu umpak atau batu pondasi, karena di sekitar kanan kiri tidak ditemukan relief karena ukurannya cukup besar yang ditempatkan di bagian pondasi sebuah candi, atau juga ini digunakan sebagai tempat pelataran dari sebuah candi. Entah yang tahu pastinya buat apa, karena kondisinya sekarang sudah porak-poranda, tidak bisa ditemukan secara utuh. Dari tumpukan batu andesit saya menuju ke arah utara. Di depan saya ini adalah sebuah lingga yoni atau batu yoni, karena posisinya sudah hilang. Batu lingga yoni ini melambangkan sebuah lambang, adalah sebagai filosofinya adalah sebagai tempat persembahyangan untuk umat Hindu dari jalur agama Siwa. Namun kondisinya sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Memang sebagian reliefnya itu sudah menghadapi kerusakan. Bagian atasnya pun sudah tidak begitu halus lagi karena sudah teraus dengan usia, tergerus dengan usia. Nah, di bagian samping kanan masih ditemukan beberapa relief dari batu lingga yoni ini. Ini merupakan hanya batu yoni. Lingganya mungkin sudah hilang, entah tidak tahu kemana, ataupun masih terpendam di dalam tanah ini. Filosofi yang lainnya merupakan batu lingga yoni digambarkan sebagai simbol dari kelahiran itu manusia itu sendiri, karena sesungguhnya ini melambangkan dari simbol kelahiran manusia, digambarkan atau divisualisasikan lingga yoni seperti ini. Kemudian di atas batu lingga yoni kita menemukan sebuah batu bata kuno yang ada pada zaman dahulu, yaitu zaman kerajaan Majapahit. Perbedaannya luar biasa, batu ini tidak hancur meskipun dia tergerus usia maupun dihinggapi oleh lumut, sehingga
tidak pernah hancur. Cukup sekian dulu review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selalu berkarya untuk kemajuan bangsa. Drexman LA, Aryo Sutaman, mantap.